Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Insan BP Jam Sostek, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali di podcast Ramadan Yayasan Al-Maghfirah BPJS Ketenagakerjaan, masih bersama dengan guru-guru kita yang amat sangat kita cintai, masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Auzami Anwari Mahfud, beliau adalah Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta, juga dengan guru kita Kiai Haji Lukmanul Hakim Marzuki, Ketua Yayasan Al-Kalam dari Menteng Dalam, juga Bapak Hamdillah Kosasi dari Yayasan Al-Maghfirah, beliau adalah Ketua Yayasan Al-Maghfirah, juga beliau adalah Asisten Deputi Human Capital. Assalamualaikum Abang Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sehat, panjang umur nih. Perendah kehidupan ini ya. Ulang Guru Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ya. Semangat kita semua. Mudah-mudahan puasa lancar, sehat panjang umur. Ya Rabbal Alamin. Udah sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat puasa. Insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat dan amin. Alhamdulillah. Insan DP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Setelah kemarin kita telah berbicara tentang zakat, meskipun dengan durasi yang terbatas, namun mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Juga nanti kita ada beberapa program, podcast lanjutan yang mengelaborasikan tentang zakat, tentang muamalah bersama Pak Kiai Haji Auzami Anwari Mahfud, terelaborasi atau mengelaborasikan tentang tentang zakat dan juga muamalah. Itu penting sekali. Insyaallah stay tune, jangan kemana-mana, silahkan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari Yayasan Al-Maghfirah yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Juga doakan kami, insyaallah kami juga akan merambah ke dunia Spotify, Pak. Insyaallah. Jadi sambil pulang dari kantor kita dengeri itu kan, nggak perlu sambil nonton videonya karena cuma suaranya aja. Insyaallah mudah-mudahan doakan, mohon doanya kepada seluruh insan BP Jam Sostek dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Pak Kiai, Guru Lukman, Pak Kosasi, hari ini insyaallah kita akan membahas secara ringkas namun tuntas tentang wakaf nih, Pak Kos. Penting sekali nih kita berbicara tentang wakaf. Karena memang kita tahu bahwa Yayasan Al-Maghfirah ini sudah punya badan wakaf yang sudah terakreditasi. Iya. Tersertifikat tersertifikasi Indonesia. Sudah tersertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Tinggal jalannya doang di Bapak. Betul, Nah, kita di sini hadir untuk memberikan wawasan dan bekal literasi kepada insan BP Jam Sostek dan juga seluruh pemirsa di mana Anda berada. Penambahan wawasan tentang wakaf. Sebenarnya wakaf itu secara konvensional seperti apa dan secara kontemporer ini seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik, oke, boleh dijelaskan sedikit nggak sih wakaf tuh, Mas Buki? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wasahbihi wa ala. Para asatidz sekalian, pimpinan Yayasan Al-Maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan di luar ini. Karena kalau udah dapat ampunan itu urusan jadi gampang semua. Sebenarnya Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh alaihissalam, "Perizalkan tiraput justapulina kana Allah yuslisan alaikum min turara yamdikum bi amwali wa banin wa ja'alakum ta'ina ta'alakum ta'alha." Kalau udah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi digampangkan urusan dunianya, jadi juga digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak keturunannya, waris soleha, dan juga beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dari bawah, dari samping, dari atas. Misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insan Jam Sostek, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang wakaf, dan saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Yayasan Al-Maghfirah yang sudah memiliki lembaga wakaf yang semoga ke depan lebih manfaat lagi. Amin bismillah. Karena pada hakikatnya wakaf itu adalah menahan zat satu barang untuk bisa dimanfaatkan. Menahan zat satu barang untuk bisa dimanfaatkan di tasoduk dalam konteks bersedekah.
Dari situlah Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mencapai puncak paripurna kebaikan kecuali kalian memberikan apa yang kalian cintai. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah," itu Abu Talha, "Ya Rasulullah, seolah-olah Allah ini kayaknya ingin kami mendermakan harta kami." Ketika itu Rasulullah SAW atau sahabat Abu Talha itu berkata, "Ya Rasulullah, aku jadikan tanahku di Bayruha," nama lokasinya, Bayruha di kota Madinah, "aku jadikan bentuk di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasulullah, "Jadikan untuk saudaramu." Nah, jadi diwakafkanlah itu manfaatnya untuk saudaranya. Jadi kalau tidak salah untuk sahabat Hasan Sabi. Jadi manfaatnya diambil oleh seseorang itu lebih daripada dalam awal turun ayat Al-Quran tentang wakaf. Ijma kalau ulama bahasanya kebijakan kesyariatan daripada wakaf itu sendiri. Wakaf itu sebenarnya lebih fleksibel daripada sebenarnya zakat saja. Karena wakaf itu sesuai dengan keinginan si pewakil, maka sesuai dengan kebutuhan. Jika kita buka literasi ataupun sejarah panjang agama Allah Subhanahu wa taala ini, wakaf itu menempati posisi yang sangat signifikan dalam kemakmuran dan kesejahteraan umat. Pada zaman Nabi juga mewakafkan bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika memiliki 3 tanah yang bagus, Nabi SAW mewakafkan sebagian, bagian juga untuk keluarga. Juga para sahabat radhiyallahu ta'ala, bahkan saya pernah baca di salah seorang ulama itu, seorang pimpinan lembaga wakaf di Kuwait. Beliau punya kitab tentang tarbiyah al-waqfiyah, jadi pendidikan wakaf, literasi wakaf. Cukup panjang, buku panjang 400 dari halaman. Jadi sepak terjang beliau di lembaga wakaf, nah beliau cucukkan di situ. Nah, ini diantaranya yang ikuti di dalam buku itu. Beliau mengatakan bahwasanya hampir semua sahabat yang memiliki harta yang lebih, beliau berwakaf. Oh, jadi wakaf ini bukan hanya sekedar omong kosong, tapi memang juga dijalankan oleh para sahabat. Bahkan itu terestafetkan oleh masa-masa setelah para sahabat. Saya akan kutip di sini, misalnya dulu itu wakaf itu seperti gaji guru, seperti pengobatan orang sakit, itu dari harta apa? Oke. Gaji guru waktu di zaman segelat ada para siapa? Pada masa-masa dinasti-dinasti setelah Khulafaur Rasyidin. Bahkan orang yang sakit ditanggung. Iya. Jadi bagian seperti BPJS itu ya, ditanggung oleh pewakaf. Masya Allah. Jadi orang sengaja mewakafkan, mendemakan hartanya itu agar di salah satu bidang tanah atau satu usaha hasilnya untuk orang-orang yang sakit. Isi penghebatan, meskipun orang sakit ini bukan mustahil zakat. Ya, karena tidak ada keharusan wakaf itu diterima oleh orang fakir. Oh, wakaf itu bisa diterima oleh siapapun sesuai dengan keinginan si pewakaf. Oh, ini yang dimaksud tadi bahwa wakaf itu lebih fleksibel ketimbang zakat. Nah, dulu sampai start ada di saking kayanya waktu itu orang-orang kaum muslimin, artinya taraf kehidupan cukup, itu bahkan hewan-hewan yang sakit pun pengobatannya sudah disediakan daripada wakaf orang-orang yang melebihi hartanya. Masya Allah, saya wakafkan harta ini untuk hewan yang sakitku. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi mewakafkan sebagian usaha atau sebagian hasil hartanya itu untuk ibu-ibu yang menyusui. Sampai ke situ sudah. Bukan sinyal untuk orang-orang, ada yang untuk beasiswa para belajar, ada yang untuk diri. Wakaf ini begitu produktifnya itu. Jadi orang yang sakit tidak memikirkan lagi dari mana harta dia untuk berobat. Para guru, para murid, para belajar, para mahasiswa itu di cover daripada wakaf-wakaf. So, jadi memang sebenarnya wakaf ini jawaban ya sebenarnya Pak Kos ya. Jawaban dari banyak pertanyaan tentang kesulitan ekonomi kita, problematika sosial dan sekali. Jadikan kalau zakat ini kan terbatas pada asnaf thamaniyah.
pada para mustahik yang 8 itu ya. Kalau zakat tadi ya, kalau wakaf tuh nggak berarti ya, bahkan kita boleh mewakafkan untuk orang yang kita kenal dan dia kaya raya, nggak masalah. Oh gitu, nggak masalah, karena itu begini kaidahnya. Ini kaidah yang wajib kita fahami di dalam kitab Mughni, katakan Ibnu Qudamah, atau dalam tidak kita madzhab Syafi'i. Mughni itu kembali ada teks gini, betul. Al-waqfu ala syaratil waqifi. Wakaf itu sesuai dengan syarat si pewakaf. Untuk apa? Yang kedua, syaratul waqifi karena si syari'i, kaidahnya. Syarat daripada pewakaf, misalnya saya ingin ini untuk orang-orang sakit, itu seperti teks Quran, seperti teks syariat, seperti teks hadis, seperti teks hukum, mengikatnya. Misalnya antum punya harta, usaha, misalnya perusahaan yang income-nya 1 bulannya 2 miliar. Ya, amin Pak. Amin dulu. Nah, antum syaratkan setengah dari hasil saya wakafkan. Setengah dari hasil ini usaha perusahaan saya gunakan untuk kemakmuran mesin-mesin, untuk kemakmuran para ojek online. Misal gitu. Aduh, karena ini gue bas. Ternyata wakaf itu keren sekali ya, itu. Masya Allah. Ini mungkin insan BP Nyam Sofik juga sudah penasaran ini Bang Kiai. Sebenarnya wakaf itu kompartemennya itu apa, komponennya apa aja sih Bang Kiai? Apa rukun-rukunnya lah kalau ya pikir. Yang pertama, kalau aturan-aturannya lah, itu ada yang namanya sipu wakaf. Sipu wakaf ya sipu wakafnya harus ada. Yang kedua, barang yang diwakafkan, yang ketiga, dan barang diwakafkan, dan barang diwakafkan ini pun harus yang manfaatnya tidak hilang. Ya, tidak bisa saya mewakafkan semangka. Semangka ini sehari udah habis langsung. Itu sedekah, bukan wakaf. Oh gitu. Kayak yang ketiga, yang diberikan wakaf siapa? Ya, misalnya niatnya untuk apa, para fakir miskin di mana, atau untuk anak, para pelajar, untuk anak. Soalnya betul dari yang ada batasan untuk hadis. Yang keempat, sigotnya, kalimatnya, teksnya. Misalnya saya ingin redaksi ini, wakafan ini untuk ini. Wahai pimpinan lembaga wakaf di Al-Maghfirah, saya ingin mewakafkan sebidang tanah ini, hasilnya untuk, misalnya dia punya pundure, hasilnya itu untuk para imam misalnya, atau untuk para pengisi kajian, atau untuk orang miskin yang bisa ada, boleh sakit soalnya yang dipleksi kok. Punya tanah dijadikan parkiran, hasilnya untuk bahkan untuk keluarga sendiri boleh gitu ya. Oh, Masya Allah. Berarti memang lebih fleksibel daripada zakat ya. Zakat itu punya keteraturan, ada aturan selainnya itu ya. Dan ada zakat itu ada aturan, misalnya hartanya harus nominalnya sekian sampai sekian. Betul, itu kan dalam rangka aturan. Kalau wakaf itu kan dalam rangka sunnah, maka lebih fleksibel. Oh, jadi wakaf itu sunnah atau sunnah. Kalau zakat itu wajib. Punya wajib ya. Punya wajib. Pakai banyak nih nanya. Kenapa sih harus ada dikotomi, ada sodako, ada infak, ada wakaf? Ini apa sih maksudnya pakai? Ya itulah hanya penamaan saja yang ada kaidah begini. Idza tafarraqo isama au idza sama tafarraqo. Kalau disatukan kalimatnya bermakna indikasi sama, kalau dibeda-bedakan nanti memiliki makna-makna masing-masing yang berbeda. Misalnya infak dengan zakat dengan sodako, lembaga wakaf, infak, zakat, dan sedekah. Saudara, kita kan panjang banget gitu ya. Ya, manusia mah sebenarnya pengen beramal baik. Itu kalau bersatu maknanya sama. Tapi kalau dibeda-beda, kalau spesifikasikan lagi, nanti ada bilang bahwasanya sedekah itu yang sunnah-sunnah, zakat itu yang wajib. Walaupun zakat itu di Quran bilangnya sedekah juga. Inna sedekah itu sedekah wajib gitu. Itulah kaidah dalam bahasa itu kan bahasa tidak istama tafarraqo kalau bersatu dia maknanya sama, kalau berpisah maknanya beda-beda. Bisa juga diterapkan ini kalau sama pasangan suami istri, kalau lagi ketemu berantem dulu, kalau lagi jauh baru benarnya
Masya Allah. Alhamdulillah, tapi Yayasan Al-Maghfirah sudah punya badan resmi tuh Pak Kos ya. Dikatakan ini aja nih. Sekali lagi untuk insan BP Jam Sostek bahwa ini adalah pembekalan literasi untuk kita, bahwa memang sekali lagi kita tadi sudah dengar bahwa wakaf itu lebih fleksibel ketimbang zakat. Jadi dengan mewakafkan apa yang kita miliki itu lillahi ta'ala, dan kemanfaatnya bisa menyebar bahkan melebihi menyebarnya zakat gitu Bang Kiai ya. Sangat betul. Kenapa? Melebihi menyebarnya zakat sangat betul. Karena wakaf itu biasanya berlanjutnya lebih lama. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ini punya harta. Bagaimana harta kita kita sedekahkan, sedekah sunnah itu yang berbentuknya wakaf, itu bisa langgeng lebih lama. Maka di dalam hadis, in qata'a amaluhu, berputus amalnya Bani Adam itu, anak Adam manusia itu, kecuali 3 di antaranya adalah sedekah yang mengalir. Di antaranya ulama mengatakan bahwa itu adalah wakaf. Jadi wakaf yang diwakafkan. Karena sedekah yang mengalir itu ketika Bapak meletakkan sejadah di masjid, untuk masjid misalnya Al-Maghfirah, selama sejadah itu dipakai terus, selama itu Bapak tidak sholat di masjid, itu ngalir pahala tetap. Kalau enggak juga lupa ibu. Yang kedua, kalau seandainya, maka saya ingat, saya berpikir saya punya statement seperti ini. Al-Fakir ini gini, harta itu bagus disedekahkan, tapi tolong pilihkan sedekah yang strategis. Ini nih menarik kok. Strategis sih. Contoh di antaranya masjid dibangun, jangan pernah tinggalkan tidak sedekah di masjid. Kenapa? Kalau ubin itu kita beli lalu kita didudukkan oleh orang setiap sholat di situ, ngalir ke kita sampai kita dalam mulut masjid. Sedekah di pesantren, itu bagian dari itu. Sedekah untuk pendidikan. Saya mewakafkan nih harta saya untuk pendidikan. Nah, pendidikan itu berapa orang yang belajar, berapa orang mushaf, berapa orang yang baca, itu bagian dari berapa amal. Nah, dari situlah disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir terus. Nah, itu sebenarnya sedekah strategis. Wakaf itu diantara sedekah yang sangat strategis, yang kita tidak hanya kita dipakai dalam pahalanya sekian selesai. Tapi kalau yang mengalir jariyah itu mengalir diantaranya dengan wakaf, diantaranya dengan wakaf, itu sangat strategis.